Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih cara kita membagi waktu menghafal, murojaah, dan tilawah Al-Quran untuk mengejar khataman di bulan Ramadan, sedangkan di siang hari kita harus bekerja? Pada kesempatan sebelumnya, saya pernah membahas tentang bagaimana cara membagi ketiga hal ini. Saya membaginya dengan persentase 50, 30, dan 20. 50% untuk murojaah hafalan, 30% untuk menghafal, dan 20% untuk tilawatil Quran. Ini untuk di luar Ramadan. Kenapa? Pertimbangan saya adalah 50% murojaah karena kita punya kewajiban untuk menjaga hafalan-hafalan kita. Sebagai seorang penghafal Al-Quran, wajib hukumnya menjaga atau berupaya menjaga hafalan agar tetap dalam kondisi lancar. Kalau ini sampai ditinggalkan atau porsinya sangat sedikit, maka hampir mustahil kita mendapatkan hafalan yang berkualitas baik. Maka ini menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, 30%-nya digunakan untuk menghafal. Karena kita belum selesai menghafal dan dalam tahapan untuk menghatamkan hafalan kita, menghatamkan target-target kita, maka kita tetap memiliki kewajiban untuk menambah hafalan walaupun porsinya hanya 30% dari total waktu yang kita miliki untuk Al-Quran. Dan sisanya 20% itu untuk tilawatil Quran. Sebagaimana kebiasaan kita tilawatil Quran binadhar dengan melihat mushaf, menghatamkannya dengan berurutan dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ini porsinya 20% dari total waktu yang kita miliki. Namun di bulan Ramadan mungkin kondisinya berbeda. Sebagaimana tradisi kita, di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk tilawatil Quran, menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas sebanyak-banyaknya. Karena ini juga dicontohkan oleh salafus soleh, maka kita bisa membaliknya. 50% gunakan untuk tilawatil Quran binadhar dari Al-Fatihah sampai An-Nas untuk mengejar hatam Al-Quran. Kemudian sisanya 30% gunakan untuk murojaah hafalan dan 20%-nya untuk menambah hafalan. Atau mungkin selama bulan Ramadan kita ingin fokus untuk tilawah dan murojaah saja, tinggal dibagi dua saja. Setengahnya untuk tilawah, setengahnya untuk murojaah. Atau kita tentukan murojaah per harinya berapa banyak. Misalnya patok saja satu hari satu juz, maka kita selesaikan kewajiban satu juz. Kalau masih banyak waktu sisa, semuanya gunakan untuk tilawatil Quran, menghatamkan dari juz pertama sampai juz 30. Nanti setelah Ramadan selesai, kita kembalikan lagi jadwal seperti biasa, yaitu menghafal 30%, murojaah 50%, dan tilawatil Quran 20%. Kalau di hari-hari selain Ramadan, saya mengatakan tilawatil Quran, kalau memang waktunya sudah tidak cukup lagi, ditiadakan, tidak masalah. Kenapa? Karena dalam murojaah hafalan, dalam menghafal hafalan baru, ada pahala tilawatil Quran. Dengan membaca hafalan-hafalan yang kita murojaah, dengan mengulang-ulang ayat yang kita hafalkan, itu kan sama saja dengan tilawatil Quran. Hanya saja ayat yang kita baca tidak berurutan mungkin, disesuaikan dengan hafalan-hafalan kita. Tapi spesial di bulan Ramadan, kalau Anda ingin tilawatil Qurannya lebih banyak, maka menghafalnya bisa dikurangi, atau mungkin kalau bisa di stop, Anda memutuskan untuk stop, bisa jadi fokus untuk murojaah dan tilawatil Quran saja. Tapi kalau bisa berjalan semuanya, tentunya itu yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu ya. Dan masalah bagaimana waktu atau jam-jamnya, silakan diatur saja. Kalau misalnya siang itu bekerja dan mungkin di sela-sela pekerjaan itu ada waktu sedikit, yang tadinya mungkin di hari-hari biasa digunakan untuk main HP,
main media sosial, bermain game dan sebagainya, maka alihkan untuk tilawatil Quran, mencicil ya, walaupun hanya dapat 1 halaman 2 halaman tidak masalah. Dan di malam harinya Anda bisa menghabiskan waktunya untuk tilawatil Quran dan murojaah hafalan. Tentunya banyaknya juz yang bisa kita baca setiap harinya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yang penting kita sudah meniatkan untuk tilawatil Quran sebanyak-banyaknya, semaksimal yang kita mampu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dan tips dari saya. Kalau Anda punya tips yang berbeda atau punya masukan yang berbeda untuk pertanyaan ini, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Kita sharing bersama untuk kebaikan bersama, supaya kita semuanya bisa tetap dekat dengan Al-Quran, bisa tetap bercengkrama dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan tentunya penuh kecintaan terhadapnya, sehingga akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.